Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para perindu kebahagiaan, perindu ridha Allah, perindu kedamaian. Semoga Allah menjadikan kita semua juru damai di semesta ini, bisa berbuat baik untuk sesama, memberikan manfaat untuk sesama. Dan mari kita lanjutkan belajar kita untuk berbekal ilmu, untuk beramal. Baik, seperti biasa, yang ada yang mau ditanyakan, persilakan. Baik, 10 Ramadan terakhir baginda Nabi SAW sangat memperhatikan. Dan segala sesuatu yang diperhatikan Nabi tentu sesuatu yang istimewa. Sebab Nabi tidak berbuat kecuali dengan wahyu. Nabi idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, kalau Nabi masuki 10 akhir Ramadan itu yashuddu mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Yashuddu mi'zarahu, mempersiapkan diri maksudnya. Wa yugidu ahlahu, keluarganya dibangunkan. Yuhyillahu lahu, menghidupkan malamnya untuk beribadah. Itu menunjukkan bahwa malam itu adalah malam istimewa, malam-malam yang luar biasa. Para ulama menjelaskan, baginda Nabi secara ada maksud di balik itu. Memang amal baik dilaksanakan di hari itu adalah sangat baik. Cuman ada tujuan lain di balik itu, adalah hari itu hari orang sudah mulai pudar beribadah. Coba kalau kita saksikan, kalau awal Ramadan, Masya Allah, masjid full. Kemudian mulai kurang-kurang. Bahkan kalau 10 akhir Ramadan sudah mulai orang sibuk dengan urusan dunia. Maka di situ perlu diingatkan kembali. Ayo, seperti kamu masuk Ramadan dengan semangat, keluarlah kamu dari Ramadan dengan penuh semangat. Ini makna yang harus kita pahami. Jadi, menghidupkan malam Ramadan, 10 akhir Ramadan khususnya. Nabi pernah 10 akhir, kemudian ditambah 10 awal. Bahkan Nabi pernah semuanya. Artinya memang seharusnya Ramadan kita jadikan hari-hari untuk ibadah. Cuman kan orang tidak semuanya mampu 1 bulan utuh. Oke lah, kalau tidak sebulan penuh bisa maksimal, paling tidak adalah 20 hari deh. Kalau tidak 20 hari, 10 hari deh paling tidak, seperti itu. Jadi mari kita semuanya bersemangat, khususnya di 10 akhir Ramadan, karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Di situ ada makna juga yang terkandung di balik itu semua, adalah bagaimana kita menampakkan atau menumbuh suburkan kerinduan, kecintaan kepada Ramadan, sehingga ada kesan bahwasanya kita akan sedih ditinggal Ramadan. Ini kesempatan bagi saya ibadah, tinggal beberapa hari lagi ini. Ayo. Sadari makna ini. Sehingga orang semangat melakukan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan seperti itu. Mari semuanya, dan Nabi melakukan, dan keluarganya dibangunkan. Keluarganya diajak beribadah. Dan di balik ini semua, sebetulnya ya, kita di balik amal baik yang dilakukan seorang hamba ini sesungguhnya ada tadi di balik keimanan. Gebiar dunia ini kalau sudah menjelang hari raya, kalau bahasa Jawa istilahnya perpekan, itu sudah orang habislah deh. Terawih sudah hilang, ini hilang. Di saat orang pada lalai, yuk kita kembali. Ajak keluarga. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah kita, hidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Tentunya dengan catatan-catatan ya. Tidak boleh kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, dengan melakukan kesalahan-kesalahan dengan yang lainnya, atau kewajiban kita trader seperti itu. Baik. Oh tidak, Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah di antara hari-hari mulia Ramadan. Sengaja disembunyikan oleh Allah, tidak dikasih tahu oleh Allah. Sebab kalau dikasih tahu oleh Allah, rusak kehidupan dunia ini. Anda pun gak akan bisa mampu keluar. Kenapa? Tukang angkot pun ke masjid, karena malam itu Lailatul Qadar. Warung-warung akan tutup, karena dia juga ingin Lailatul Qadar. Disembunyikan Allah biar semuanya ini berjalan dengan baik. Tinggal situlah makna berlomba-lomba. Dan yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak satu orang. Semua orang yang rindu kepada Lailatul Qadar kemudian menyambut dengan cara yang diajarkan Nabi, maka dia berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan satu orang. Jadi Lailatul Qadar siapa saja. Siapa saja bisa mendapatkannya. Nah, disembunyikan Allah agar kita berlomba-lomba. Sehingga ada orang, makanya
sesuai dengan kadar kerinduan kita kepada Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan, berapa tahun? Artinya kalau kita bisa beramal baik di hari itu, di malam itu kita akan mendapatkan kebaikan melebihi dari kebaikan yang kita lakukan di 1000 bulan. Jadi pahala yang gede, pangkat tinggi. Makanya dikatakan umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Kalau umat dulu kan, umat Nabi Nuh kan 850, 1000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi dengan umur pendek ini bisa beramal baik, bisa melampaui mereka. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita adalah menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah. Seperti yang dilakukan para ulama tadi sebelumnya, masalah menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan lebih banyak diharap untuk didapat. Dan dari mana itu semuanya? Pengalaman pribadi. Nggak ada yang tahu. Semua orang mengatakan punya pengalaman pribadi. Imam Nawawi punya pengalaman pribadi. Bahwasanya saya merasakan suatu suasana yang indah di malam itu. Lalu khusnudzon, malam itu Lailatul Qadar. Sehingga di 10 akhir bulan Ramadan lebih banyak Lailatul Qadar didapat oleh hamba-hamba Allah. Khususnya di hari-hari ganjil. Tapi apakah tidak mungkin di awal Ramadan? Mungkin di awal Ramadan. Cuman di 10 akhir bulan Ramadan lebih banyak diharap untuk didapat Lailatul Qadar. Khususnya di hari-hari ganjil. Nah, yang mendapat Lailatul Qadar semuanya orang yang di malam itu dia menghidupkan malam Ramadan dengan kebaikan. Sekarang kita tanya diri kita bagaimana? Sebesar apa kerinduan kita kepada Lailatul Qadar? Anggap saja begini loh ya. Kita ini akan belanja sesuatu. Kalau kita ingat di kampung, kalau mau beli tahu itu nggak usah kita itu pergi tempat tahu. Cuman kita naruh panci di gerbang itu, nanti ada tahunya sendiri nanti orang lewat. Kita tidak usah nunggu. Kalau nunggu kita capek kan begitu. Ini karena panci yang kita pasang. Cuma Lailatul Qadar nggak bisa sajadah taruh di masjid dapat pahala, enggak. Kita harus pergi dong. Kita pergi. Makanya yang malam itu, yang menanti Lailatul Qadar, yang beribadah, berbuat baik di malam itu, maka dia akan dapatkannya. Nah, karena Lailatul Qadar disembunyikan, maka yuk menjadi orang cerdas. Karena kita tidak tahu, jangan main comot deh. Saya ngambil tanggal 23 saja deh. Memang siapa bilang Lailatul Qadar tanggal 23? Bagaimana kalau sudah terlanjur kita nunggu tanggal 23? Keluarnya 22. Maka cari orang cerdas, biar tidak kelewatan penjualan tahu tadi, saya akan jaga. Penjual tahu itu antara pagi sampai jam 12 siang. Sudah, saya tunggu sampai pagi jam 12 siang. Pasti ketemu. Lailatul Qadar terbentang mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka dari itu saya akan hidupkan sepanjang Ramadan. Nah kalau begitu dapat Lailatul Qadar ya. Karena apa? Nggak akan terlewatkan. Nah kerinduan ini cuma kan orang ya sudahlah kalau saya tidak bisa menunggu semuanya paling tidak 10 akhir jangan tidak. Intinya bahwa Lailatul Qadar bisa di awal Ramadan, bisa di pertengahan Ramadan, bisa di akhir Ramadan. Cuma di akhir Ramadan ini adalah lebih banyak datang Lailatul Qadar di akhir Ramadan dan ya ada makna bahasanya karena selama ini awal Ramadan saya kurang teledor, yuk di akhir Ramadan kita semangat lagi. Kemudian ada lagi yang perlu dipahami. Ada sebagian, saya itu nggak seperti yang lainnya bisa itikaf dan sebagainya. Saya haid. Wanita haid gimana Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bukan hanya untuk orang suci saja, hamba Allah. Tolong pahami mana ini. Anda wanita haid bisa dapat Lailatul Qadar. Tapi bisa Anda itikaf? Ya jangan itikaf. Ke masjid saja nggak boleh kan. Lalu bagaimana apa yang Anda lakukan? Yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang di malam itu dia menghidupkan dengan ibadah. Biarpun haid kan bisa sholawat. Bisa membaca zikir. Dan ini perlu kami sampaikan kepada sebagian orang. Wanita itu biasanya kalau haid itu libur betul. Biasa tahajud gak tahajud. Tetap bangun malam. Bangun malam. Sebab yang diseru oleh Allah adalah yang bangun malam. Bukan yang suci saja. Bangun malam beribadah. Bisa ibadah apa saja. Yang lain sholat dia duduk. Duduknya baru zikir. Boleh. Jadi jangan. Kemudian yang bekerja bagaimana? Saya satpam, security. Tinggal alhamdulillah. Tugas saya sudah melek, bukan tidur, tinggal nambah zikir saja. Orang cerdas begitu. Jangan waduh lah. Ini menunjukkan rindu. Ya Allah, kalau seandainya saya tidak jadi security saat ini, saya sudah akan di masjid. Tanda kerinduan saya, ya Allah. Saya security, saya megang senapeng, megang tongkat. Saya baca sholat. Lakukan kebaikan. Jadi nggak ada. Saya sopir angkot. Oke, Masya Allah. Nggak usah melek, nggak usah bangun, sudah bangun dia. Jadi ibadah dengan Allah itu mudah. Jangan dibatasi harus begini-begini. Cuma bahwa kalau memang kita lagi nganggur, nggak ada kegiatan, kalau nggak mau ke masjid, tanda nggak rindu dia. Tapi ini yang jadi security tadi, jadi sopir. Sebenarnya dia pengen, cuman dia harus punya tugas nyopir. Saya ingin di masjid.
Kalau seandainya saya nggak nyopir, saya akan ke masjid. Bukti kesungguhanmu apa, Pak? Ya pokoknya kalau memang saya nggak kerja ke masjid. Mana bukti kesungguhan? Pokoknya kalau nggak kerja, nggak ada. Buktikan. Apa buktinya? Buktikan sekarang sholawatan, berzikir, biarpun dalam keadaan apapun. Jadikan tempat kerjamu tempat iktikaf. Biarpun bukan iktikaf yang sesungguhnya, tapi pahalanya dapat karena apa? Anda punya uzur, Anda punya kesibukan, Anda punya kerjaan. Apalagi kerjaan yang ada hubungannya dengan orang lain, halal haram. Islam tidak mengajarkan curang ya. Nggak boleh. Kita kalau sudah ikatan kerja dengan seseorang lalu pergi sholat, nggak dapat pahala. Tugas kita ngurusi orang, baca Quran berjus-jus dosa. Jadi kita harus serius dengan umat. Siapapun, Islam mengajari kejujuran. Jangan mengejar Lailatul Qadar, berantakan Lailatul Qadar. Contohnya apa? Waktunya tugas kerja, security, waktunya jaga. Sholat ke masjid, iktikaf, dosa, haram gajinya. Indahnya Islam seperti itu. Ibadah ternyata tidak hanya sujud rukuk di masjid. Tapi bisa saja di mana saja. Cuma kalau Anda pengangguran, lagi nganggur, nggak ke masjid, tanda Anda ada rindu itu loh. Oh di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak ke masjid, berarti nggak dapat beneran ini. Itu saja, Masya Allah. Baik. Tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah adanya peningkatan kualitas kebaikan setelah ia keluar dari bulan Ramadan. Adanya pengurangan kemaksiatan di saat dia keluar dari bulan Ramadan. Ini. Itu tandanya. Kalau ternyata seperti yang ditanyakan tadi, saya keluar Ramadan kok tidak ada itu semuanya. Baik, buat tanda sendiri dong. Saya paksakan, saya sudah Ramadanan, sudah iktikaf, sudah ini. Masa enggak berubah? Saya harus. Maka di saat ada kesadaran untuk berubah, itu tanda kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar dan berjaya di Ramadan. Jadi ada greget. Yang repot adalah slow. Enggak ada keinginan untuk itu. Jadi kalau dia merasa, aduh kok saya enggak ada perubahan. Itu termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa dia sadar kalau dia enggak berubah? Yang repot itu adalah orang salah yang paling salah itu kan orang salah nggak ngerasa salah kan begitu. Dia itu merasa sudah melaksanakan iktikaf, tapi kok kenapa ya saya sama istri saya kok masih suka ngomong kasar, kenapa? Oh bagus, kamu sadar. Tinggal benah saja, ya sudah. Tinggal benah, saya harus membuat perubahan. Nah baru itu tanda dia mendapatkan Qadar. Jadi tingkat pengkabulan ada langsung hati tenang, itu ada. Ada gelisah itu mendapatkan. Karena gelisah dia seperti tidak diterima, lalu dia semakin semangat, minta kepada Allah, semakin waspada, lah itu diterima. Maka yang betul-betul nggak mendapatkan apa-apa tuh, nggak sadar maksiat jalan, nggak ada kerinduan, nggak pernah menyesal. Itu kan menyesal. Tapi nyesalnya kalau menyesal beribadah jadi jelek. Tadi yang terakhir, aduh saya jadi nyesel deh, mending saya dapat duit. Lah ini tanda nggak diterima dia. Tanda nggak terima, ibadah kok nyesel. Ibadah dengan Allah. Kemudian pengkabulan atau kebaikan, panjatan doa yang kita panjatkan itu akan dikabul oleh Allah dengan 3 cara. Yang pertama, makanya kita kan banyak minta. Kok enggak ada perubahan di saya enggak dapat apa-apa juga. Apa yang kita minta kepada Allah ada 3 cara Allah mengkabul. Yang pertama, Allah memberi seperti yang kita minta. Yang kedua adalah karena kita ini bodoh. Kadang kita minta sesuatu yang kurang baik. Atau ada yang lebih baik tidak kita minta. Maka karena kita khusyuk di Ramadan, di Lailatul Qadar kita minta kepada Allah sesuatu, maka Allah tidak kasih sesuatu tersebut. Allah kasih yang lebih baik lagi. Nah ini husnul dzan kita. Cuma kita tidak sadar. Jujur, pernahkah kita minta kepada Allah, ya Allah jaga jantung saya, jaga paru-paru saya. Kita paling sering minta, ya Allah beri kepada saya uang, rizki, melimpah. Yang belum nikah beri jodoh, kan begitu saja. Ada hal yang penting belum pernah kita minta. Jadi yang ketiga ini doa. Allah akan kabul doa itu adalah nanti di akhirat. Maka ketahuilah bahwa siapapun yang Anda sudah berbuat baik, jangan merasa menyesal dengan kebaikan pernah kita lakukan. Justru kalau kita merasa menyesal dengan yang pernah kita lakukan, tanda tidak diterima oleh Allah, seperti itu tadi. Baik, semoga Allah berikan pada kita kemudahan dalam menghidupkan Ramadan dengan ibadah. 10 akhir bulan Ramadan, semoga Allah berikan kepada kita memilih kita menjadi hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam lebih bagus dari 1000 bulan. Allah mengampuni kita, keluarga kita, anak kita. Semoga indah di dunia, indah di akhirat. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.